Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi mengenai titik, garis, dan bidang yang dibuat oleh kelompok 4 dengan anggota Adit Nabuasa, Abria Taupan, Alexander Rivaldo Nono, Ivona Lydia Mendes, Herlian Octavia, Novaldi Aning, Welia Winnie Iba, dan Primus Sandi Leopold. Kami adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Baik, materi yang akan kami sampaikan dalam video kali ini yaitu yang pertama, aksioma pada georuang, yang kedua, teorema pada georuang, dan yang terakhir, kedudukan titik, garis, dan bidang. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu aksioma pada georuang. Dalam geometri ruang diperlukan 3 buah aksioma. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah aksioma yang pertama. Aksioma 1 yaitu melalui 2 buah titik hanya dapat melukis sebuah garis lurus saja. Kita bisa perhatikan dari contoh yang ini. Di sini terdapat 2 titik yaitu titik A dan B. Nah, dari titik A dan B, kita dapat melukis sebuah garis lurus. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kedua, aksioma 2. Jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang datar itu. Misalkan gambarnya ada sebuah garis lurus dengan titik persekutuan A dan B dalam sebuah bidang datar. Yang ketiga ada aksioma 3. Ada 3 buah titik sembarang, artinya ketiga titik itu tidak terletak dalam satu garis lurus, tapi selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. Nah, misalkan gambarnya ada titik A, B, dan C dalam sebuah bidang datar, tapi tidak dilalui oleh satu garis lurus. Oke, baik. Jadi materi selanjutnya mengenai teorema pada georuang. Jadi, pada geometri analitik ruang terdapat beberapa teorema. Teorema yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Jadi, kita bisa lihat pada gambar terdapat 3 titik sembarang, titik A, B, dan C, di mana jika titik A, B, dan C dihubungkan, maka akan membentuk sebuah bidang. Teorema yang kedua, yakni sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik di luar garis itu. Jadi, kita bisa lihat pada gambar, terdapat garis AB dan titik C. Jadi, jika titik A pada garis AB dihubungkan dengan titik C, dan titik B pada garis AB dihubungkan dengan titik C, maka titik dan garis ini akan membentuk sebuah bidang yang dinamakan dengan bidang ABC. Yang berikutnya, teorema 3, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Jadi, pada gambar bisa kita lihat bahwa terdapat titik A, B, C, dan D, di mana titik AB dihubungkan oleh sebuah garis membentuk garis AB, dan titik CD dihubungkan sebuah garis membentuk garis CD, dengan garis AB berpotongan dengan garis CD. Jadi, jika keempat titik ini dihubungkan, titik A dihubungkan dengan titik C dihubungkan dengan titik B, dan titik B dihubungkan dengan titik D, dan titik D dihubungkan dengan titik A, maka akan membentuk suatu bidang ABCD. Teorema 4, jika 2 buah bidang mempunyai 1 titik persekutuan, maka kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan yang melalui titik itu. Pada gambar ini, garis persekutuannya yaitu garis merah dan garis biru, dan titik persekutuannya yaitu titik P. Teorema 5, jika 2 dari 3 garis potong 3 buah bidang berpotongan, maka garis potong yang ketiga melalui titik potong itu.
Pada gambar ini terlihat T terletak pada UV, maka T terletak pada V. T terletak pada UW, maka T terletak pada W, sehingga T terletak pada VW. Teorema 6, jika dua dari garis potong itu sejajar, maka garis potong yang ketiga sejajar pula. Pada gambar ini terlihat bahwa UV dan VW sejajar, maka VW tidak mungkin memotong UV dan UW. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi, ada beberapa posisi kedudukan titik, garis, dan bidang pada suatu benda, yaitu yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis, yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga kedudukan garis terhadap garis, yang keempat kedudukan garis terhadap bidang, dan yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Jadi, kita bisa melihat ini adalah sebuah titik yang ditandai warna merah ini. Kedudukannya terhadap AB, kita katakan bahwa titik ini terletak pada garis AB. Kemudian diberikan sebuah titik C dan titik D berada di luar garis AB, sehingga kita katakan titik ini terletak di luar garis AB. Nah, berikutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kedudukan titik ini, kita katakan titik ini terletak pada bidang ABCD karena titik ini berada pada bidang ABCD. Kemudian sebuah titik dikatakan di luar bidang ABCD jika posisinya seperti ini. Berikutnya adalah tentang kedudukan garis terhadap garis. Jadi ada beberapa kedudukan garis terhadap garis. Yang gambar pertama ini kita lihat garis merah ini terletak tepat berada di atas garis AB, sehingga kita katakan garis ini berhimpitan karena memiliki garis yang saling bersekutu. Kemudian pada gambar yang kedua ini, kedua garis merah ini kita katakan saling sejajar karena kedua garis ini dia terletak pada satu bidang, yaitu garis yang merah pertama ini pada bidang ABCD dan garis merah kedua juga pada bidang ABCD, dikatakan sejajar dan tidak memiliki titik persekutuan atau titik temu. Selanjutnya adalah garis yang berpotongan, di mana garis yang berpotongan ini dikatakan berpotongan jika mempunyai titik persekutuan yang disebut titik potong. Jadi di sini teman-teman bisa melihat titik potongnya ini yaitu pada posisi A ini. Ini merupakan disebut garis potong karena jika ditarik dari sini ke sini dan dari garis B ini ke sini, maka akan ada satu titik potong yaitu titik A. Nah, kemudian dikatakan bersilangan pada gambar jika dua garis ini tidak sejajar sekaligus tidak berpotongan. Jadi garis merah ini bersilangan dengan garis ini karena tidak berpotongan dan tidak juga dikatakan sejajar. Demikian dari saya. Yang berikutnya, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut terletak pada bidang yang sama juga. Contohnya seperti ini. Yang berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Selanjutnya, sebuah garis dikatakan memotong
pada bidang jika garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Dan ini contohnya sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, 2 bidang yang saling berhimpitan, yang kedua, 2 bidang yang saling sejajar, dan yang ketiga yaitu dua bidang yang saling berpotongan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu 2 bidang yang saling berhimpitan. Ya, 2 bidang dikatakan berhimpitan jika kedua bidang tersebut saling bersekutu. Nah, contohnya seperti bidang A, B, E, F, dan juga bidang itu sendiri, A, B, E, F. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana 2 bidang yang saling sejajar. Nah, 2 bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak bersekutu pada satu titik manapun. Nah, contohnya bidang A, B, E, F dan juga bidang D, C, H, G. Nah, itu 2 bidang tersebut contoh dari bidang yang sejajar, 2 bidang yang sejajar. Nah, yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana 2 bidang yang saling berpotongan. Nah, 2 bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut memiliki sisi yang saling bertemu. Contohnya bidang AB, EF dan juga ABCD. Nah, 2 bidang tersebut, 2 bidang ini A, B, E, F dan C, A, B, C, D. Nah, itu di A garis A hingga B. Nah, itulah contoh dari 2 bidang yang dikatakan berpotongan. Sekian video presentasi kami. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan like dan jangan lupa untuk subscribe. Jika ada kritik dan saran, silakan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa!